di sini yaitu H, karena dia bersifat elektropositif. Kemudian di sini ada ikatan antara C dan O. Di sini ikatannya akan cenderung ke O, sehingga C ini bermuatan parsial positif dan O ini bersifat parsial negatif. Karena O juga lebih elektronegatif dibanding atom C. Sehingga Br yang bersifat elektronegatif akan menyerang atom C yang bersifat elektropositif. Karena ini merupakan reaksi substitusi, maka tinggal diganti saja. Jadi hasilnya seperti ini. Ini Br plus, wah, kemudian bisa juga seperti ini. Jadi ini O akan menyerang elektropositif H, kemudian Br akan masuk ke dalam atom C sebelah sini. Jadi ikatan antara C dan O yang sebelah kanan ini akan lebih cenderung ke O. Sehingga hasilnya menjadi OH plus kita beri nama dulu. Ini dua bromo crop. Ini dua, ini. Nah, karena di pertanyaan ini kecuali, maka yang salah itu adalah yang propan. Di sini ada yang masih bingung, silahkan tanya. Aku tunggu 1 menit. Ya, aku anggap udah paham semua. Lanjut ke soal selanjutnya.
Oke, nomor 27. Pernyataan yang benar mengenai sikloalkana adalah sebagai berikut kecuali berarti dicari yang salah. Yang A, sikloalkana hubungan antara dua ujung alkana jenuh. Ini benar. Soalnya ada alkan, ada propan. Ada propan. Nah, nanti kalau misalnya jadi sikloalkana berarti bentuknya seperti ini. Jadi ujung sini sama ujung ini itu bertemu, digabung. Itu yang A benar. Kemudian yang B, sikloalkana dengan 3 atom karbon membentuk siklopropana. Benar. Karena ini 3 berarti pro. Pro masuk siklo berarti ini juga siklo. Terus yang C, sikloalkana dengan 4 atom karbon membentuk siklobutana. Ini juga benar. 4 itu berarti butana, kemudian karena dia sikloalkana berarti tinggal ditambahin siklo. Terus yang D, sikloalkana dengan 6 atom karbon membentuk benzen. Ini salah karena seharusnya kalau misalnya pernyataannya cuma dengan 6 atom karbon, maka cuma bisa membentuk sikloheksana. Seperti ini. Nah, kalau misalnya benzen itu dia memiliki rangkap yang selang-seling. Seperti ini. Berarti yang salah adalah yang D. Oke, kita lihat dulu sikloalkana dengan 5 atom karbon membentuk siklopentana. Benar. Karena C-nya 5 berarti pen. Terus karena dia sikloalkana berarti tinggal ditambahin siklo. Oke, gampang ini lanjut. Yang bukan merupakan senyawa eter. Ini tinggal eliminasi opsi aja sih. Gliserol ini jelas bukan ya, ini karena all berarti dia golongan alkohol. Nah, ether ini selain memiliki struktur asiklis, dia tuh punya struktur siklis. Contohnya oksiran. Nah, oksiran ini bentuknya seperti ini. Kemudian untuk tetrahidrofuran ini juga merupakan ether siklis. Kemudian 1,4 dioksan ini juga merupakan ether siklis. Dia tuh mempunyai 2 atom O. Bentuknya seperti ini. Kemudian etil meter, etil metil ether ini bener ya. Namanya kayak ini. Tapi yang salah adalah C yang bukan. Oke, ini juga gampang. Aku lanjut ke soal selanjutnya.
14. Senyawa 2 etil 3 fenil 1,4 dioksan memiliki struktur, kalau mau menjawab tata nama kayak gini, mendingan kalian lihat dulu opsi jawabannya. Jadi dieliminasi yang nggak sesuai itu yang mana. Jadi gampangnya tuh bisa dilihat dari ini. 1,4 dioksan. 1,4 dioksan kan berarti ada dua atom O di nomor satu dan nomor 4. Yang A, ini jelas salah karena nomor satu 2. Kemudian yang B, benar. Oke, kita lihat dulu. Yang selanjutnya C, O-nya cuma satu, berarti salah. Kemudian yang D, ini ada dua atom O, tapi posisinya ada di nomor satu sama nomor 3 salah. Kemudian yang E, cuman ada eh, satu atom O. Dan di sini nggak ada alkohol, nggak ada tulis OH-nya. Berarti ini juga salah. Tapi jawaban yang benar adalah yang B. Jadi ini nomor satu, nomor dua di sini, tiga, empat, lima, enam. Penamaan dimulai dari sebelah kanan searah dengan jarum jam biar cabangnya ini di nomor yang terendah atau yang terkecil. Kalau misalnya dia dari kiri, nanti cabangnya di nomor yang terbesar. Itu nggak boleh menyalahi aturan tata nama. Ini gampang ya tata nama. Lanjut. Oke, 30. Berdasarkan regangan cincin urutan kestabilan psikoalkana yang benar adalah, nah, regangan cincin ini juga disebut sebagai angel string. Itu regangan yang dimiliki oleh molekul karena satu atau lebih dari urutan. Nah, kata kunci itu semakin banyak jumlah atom C itu semakin stabil. Oke, untuk opsi yang A, sikloetana, siklopropana, siklobutana, sikloheksana. Ini C-nya 2, 3, 4, 5. Iya, salah. Karena lihat ini keywordnya semakin banyak jumlah atom C maka semakin stabil. Seharusnya sikloheksana yang semakin stabil. Di sikloheksana 5, 4, 3, 2.
Ini 6, 4, terus ini 3. Jangan salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Sikloheksana, siklopentana, siklopenta, sikloheksana lebih besar siklopentana, siklopentana lebih stabil daripada siklobutana, siklobutana lebih stabil daripada siklopropana. Oke, aku lanjut. Katalis yang sesuai untuk reaksi nitrasi. Nah, reaksi nitrasi ini biasanya ada pada reaksi substitusi nukleofilik benzen. Nah, biasanya katalis yang digunakan itu H2SO4. Jadi, ada benzen, PO. Itu biasanya kalau reaksi nitrasi itu reagennya pakai HNO3, katalisnya pakai H2SO4. Untuk HCl ini termasuk asam halida, biasanya juga digunakan sebagai katalis. Terus AlCl3 sama FeCl3 ini merupakan asam Lewis dan biasanya tuh digunakan dalam reaksi substitusi pada benzena seperti reaksi halogenasi, kemudian alkilasi Friedel-Crafts, dan asilasi Friedel-Crafts. Nah, kalau H3PO4 ini biasanya sebagai reagen. Oke, lanjut. Nomor 32. Etil, propil ether, dan pentanol merupakan suatu isomer disfungsi. Titik didih etil propil ether lebih rendah dibandingkan pentanol sebab pentanol dapat membentuk ikatan hidrogen intermolekular. Ini benernya.
Kemudian ikatan hidrogen intermolekular etil propil ether lebih rendah. Gambar gugus Carter kan gini. Nah, dia tuh nggak mungkin punya ikatan hidrogen karena dia nggak mempunyai gugus H. Kemudian gaya van der Waals pada etil propil ether lebih kuat. Ini juga salah. Ini kayak yang kemarin soal minggu lalu. Kemudian yang dia pentanol terbentuk melalui hibridisasi S3. Ini juga salah. Kemudian yang E, etil propil ether merupakan senyawa polar. Ini juga salah. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oh ya, aku juga mau ngasih notes. Lihat. Ini biasanya mempengaruhi hmm, jadi misal ada molekul H2 di sini, yang ini tuh intra,
Oke, gampang ya. Selanjutnya nomor 33. Produk dari reaksi antara butanol dan H2CrO4 adalah, nah, aku ingat lagi, H2CrO4 ini merupakan oksidator. Nah, eh, reaksi oksidasi pada alkohol itu, kalau misalnya alkohol oksidasi menggunakan, maka bisa membentuk aldehid, tapi ini sebagai perantara. Kemudian asam karboksil. Itu jadi aldehid. Terus oksidasi. Jadi karena H2CrO4 ini merupakan oksidator kuat, maka butanol ini akan dioksidasi jadi aldehid dan bisa dioksidasi lagi jadi asam karboksilat. Jawabannya yang nah, biasanya itu oksidator kuat itu bisa menggunakan KMN4, terus K2CR4, K2CR27, terus oksi
C, apa lagi ya? Lupa. Ya, pokoknya PCC. Nanti aku tambahin catatannya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung unmute aja. Soalnya kadang nggak bisa baca chatnya. Oke, nomor 34. Senyawa 1,1 dikloroetana dapat diperoleh dengan cara. Jadi ini tadinya ada di kloro, berarti ada 2 Cl, ada 2 atom Cl. Dua atom Cl sehingga membutuhkan 2 mol uh, berarti kita langsung eliminasi. Mereaksikan etena dengan 1 mol HCl. Misalnya, kalau cuma 1 mol berarti nih, HCl. Ini prinsip reaksinya itu reaksi adisi, pemutusan ikatan rangkap, berarti Cl-nya masuk di sini atau di sini juga boleh, karena ini sama ya, jumlah atom C yang di sebelah sama atom C yang sebelah kiri. Jadi boleh di mana aja. Sedangkan yang diminta adalah 1,1 dikloroetanol, 3. Kemudian yang B, ganti warna. Nah, yang B ini benar, hasilnya 1,1 dikloroetanol. Ini etanol berarti C-nya dia. Kemudian C melakukan reaksi substitusi etuna dengan 1 mol. Nih, salah. Kemudian yang dia mereaksikan alkuna yang paling sederhana dengan 1 mol Cl2. Ini juga salah. Kemudian yang E mereaksikan propana dengan 1 mol Cl2. Ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B.
Oke, nomor selanjutnya, senyawa-senyawa berikut yang pada suhu kamar berbentuk gas. Ini pasti notes lagi. Satu, satu, 18 sampai 18 ke atas. Itu ada. Kemudian untuk alkena C 2 sampai 4 itu bentuknya gas. Terus 5 ke atas itu cair. Kemudian untuk alkena 2 sampai 4 senyawa berikut yang pada suhu kamar berbentuk gas. Benzena. Benzena tadi C-nya ada 6. Dengan rangkap 2. Berarti dia bukan gas. Kemudian ini sikloheksadien. Ini alkena. Ini C6. Berarti dia bukan gas tapi cair. Kemudian cis 3 heptena. Ini juga alkena lagi. Ini tuh. Tapi bukan gas. Kemudian dimetil butena. Nomor 2 biar nggak bingung. Ini cabang, terus ini juga cabang. C-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya 6, itu juga bukan gas. Kemudian butuna, but berarti C-nya 4. Karena ini alkuna, berarti berbentuk gas. Tadi jawaban yang benar adalah E. Berikut ini merupakan isomer dari satu pentana. Rumus molekul sama, tetapi letak eh, rangkapnya, ikatan rangkapnya beda. Oke, kita lihat dulu ini jumlah atom C-nya berapa. Satu pentena berarti pen 5. Kemudian ini trans 2 pentena. Ini juga bisa. Nah, karena sama-sama pen berarti 5. Benar. Kemudian cis 2 pentena ini juga 5. Kemudian 2 metil 1 pentena kita gambar dulu. Kita C-nya 1, 2, 3, 4,
5, 6. C-nya 6. Salah. Karena isomer rumus molekulnya harus sama. Berarti yang C salah. Kemudian yang D 2 metil 1 butana. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. Kemudian yang E ini benar. Yang E 3 metil 1 butana. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga C5. Benar. Berarti jawaban yang salah yang bukan isomernya adalah yang C, yaitu 2 metil 1 pentagon. Kayak sebelumnya yang udah aku jelasin, apakah ada yang masih belum paham atau yang dibingungin? Silahkan. Bi, bangun, Bi. Kayak aku anggap udah paham semua ya. Kalau misalnya kalian ngerjain soal terus habis itu ada yang dibingungin, boleh tanya ke aku. Atau ada yang kurang paham sama materinya, Kak Bapak silahkan tanya. Ya, sebentar aku stop share dulu. Kak, permisi izin tanya. Ya, Yang nomor terakhir yang kakaknya tadi jelasin, yang kecuali pentena itu gimana? Soalnya kadang masih kurang paham sama bentuk strukturnya, tapi versi garis-garis gitu, Kak. oh, ya, benar. Sebentar. Oke, yang aku ambil contoh yang C ya. Jadi 2 metil 1 pentana. Nah, di sudut ini tuh itu tuh atom C. Jadi ini tuh C, 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 C gitu. Jadi kalau misalnya digambar kayak itu sama kayak ini. Nah, kalau diubah dalam bentuk yang garis-garis kayak gini berarti ini C1, ini 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ini tuh, itu tuh biasanya cabang, cabang CH3, bikin metil. Jadi C-nya cuma satu. Kalau misalnya